Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah penelitian, pada step problem discovery atau ketika kita menemukan permasalahan, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, kita bisa langsung melakukan problem definition atau mendefinisikan problem itu dengan sejelas mungkin. Namun, apabila kita masih kekurangan informasi mengenai problem yang ditemukan, maka kita bisa mengambil alternatif yang kedua, yaitu melakukan riset awal atau yang kita sebut sebagai riset eksploratif, atau kita akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan problem yang sudah ditemukan sebelumnya. Dalam melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai problem yang kita hadapi, teknik riset seperti apa yang dapat kita ambil? Ada 4 pilihannya, yaitu yang pertama adalah secondary data analysis atau disebut juga sebagai historical data. Yang kedua, bisa dengan melakukan pilot study. Yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara experience study. Dan yang keempat, kita lakukan dengan cara case study. Kita mulai satu persatu dari 4 alternatif yang ada untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi problem atau permasalahan dalam penelitian, baik dalam dunia pendidikan maupun dunia bisnis dan sebagainya. Sebelum kita bahas 4 alternatif riset yang bisa kita lakukan dalam riset eksploratif ini, mari kita lihat contoh problem yang mungkin muncul yang termasuk ke dalam kategori ataupun harus kita lakukan riset eksploratif. Misalnya, ketidakhadiran karyawan di kantor meningkat persentasenya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Atau juga misalnya kondisi penugasan seperti apa yang sekiranya dapat memperkaya kemampuan atau kompetensi skill kepemimpinan dari seorang karyawan. Atau juga apakah produk yang kita buat ini dapat laku di pasaran atau tidak, atau seberapa besar respon dari pelanggan atas produk baru yang kita launching atau kita lempar ke pasaran. Nah, topik-topik seperti itulah yang terlihat bahwa kita harus melakukan eksplorasi lebih dalam agar kita dapat mendefinisikan problem yang kita hadapi, sehingga dapat kita teliti dengan lebih sistematis. Teknik pertama yang dapat kita pergunakan dalam riset eksploratif ini adalah secondary atau historical data analysis. Jadi kita kembali atau membuka dokumentasi, arsip-arsip, data-data proses bisnis atau proses kegiatan atau fenomena yang terjadi sebelumnya. Nah, berdasarkan data ini, maka kita akan bisa memperkaya atau paling tidak memilih data yang cocok dengan problem yang sudah kita temukan. Set atau kumpulan data yang kita pergunakan ini bisa berasal dari dalam organisasi atau perusahaan kita sendiri, jadi sudah tersedia, atau kita bisa membeli dari pihak atau lembaga lain
yang sekiranya bisa menyediakan data yang diperlukan tersebut. Kemudian kita akan pelajari apa yang terjadi dengan atau di dalam data tersebut atau fenomena-fenomena apa yang muncul sehingga problem discovery yang sudah kita temukan sebelumnya dapat diperkaya dan kita dapat melakukan problem definition dengan lebih clear atau lebih jelas. Yang kedua adalah dengan cara research dalam bentuk pilot study. Pilot study biasanya kita bisa menggunakan sampling dalam skala kecil. Dan kita akan mempergunakan standar yang tidak terlalu ketat. Karena tujuan utamanya adalah hanya untuk mengeksplor atau menambah informasi untuk mendukung problem discovery yang sebelumnya sudah diperoleh. Yang ketiga, tekniknya adalah experience survey. Jadi kita akan mengumpulkan data ataupun informasi dari pihak-pihak atau orang-orang yang kita anggap memiliki pengalaman terkait dengan problem sebagaimana sudah kita temukan sebelumnya. Dari cerita atau informasi mereka diharapkan bisa menajamkan atau mendefinisikan permasalahan yang dihadapi atau akan kita selesaikan tersebut. Nah, experience ini biasanya akan sangat berguna karena orang yang ditanya atau pihak-pihak yang kita kumpulkan datanya akan memiliki informasi yang lengkap dari mulai bagaimana mereka mendapatkan atau menghadapi problem tersebut, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka persiapkan, dan solusi apa yang mereka lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selain secondary atau historical data analysis, kemudian ada pilot study dan ada experience study, juga yang keempat bisa dijadikan sebagai alternatif, yaitu case study atau studi kasus. Tentunya kita akan membuat atau melakukan setting sebuah kasus dalam skala kecil, tetapi kasus tersebut diibaratkan ataupun diharapkan bisa memberikan gambaran umum dari problem yang dihadapi. Nah, dari kasus inilah nanti akan dilihat atau akan dikumpulkan data sehingga bisa mendukung pendefinisian problem ataupun topik penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi dari keempat alternatif ini, karena pada dasarnya kita hanya bersifat eksploratif atau mengumpulkan data dukungan yang cukup untuk melakukan pendefinisian problem yang akan digunakan ataupun akan dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian yang lebih besar, maka keempat alternatif ini biasanya digunakan atau disusun dalam skala yang tidak terlalu besar. Dalam istilahnya adalah yang penting ada informasi cukup dalam proses problem definition dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi dengan demikian, ketika dilakukan pendefinisian problem tersebut, sudah cukup ataupun sudah lebih clear untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih besar. Sekali lagi, keempat teknik research eksploratif ini, yaitu yang pertama adalah historical atau secondary data analysis, yang kemudian yang kedua adalah pilot study, yang ketiga adalah experience study,
Dan yang keempat adalah case study. Ini hanya dipergunakan apabila kita kekurangan informasi atau dukungan data untuk melakukan pendefinisian problem atau problem definition yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut. Apabila sudah cukup data atau informasi, maka research eksploratif ini tidak perlu dilakukan. Jadi, ketika sudah diperoleh atau sudah melakukan problem discovery, bisa langsung ke problem definition, sehingga kita bisa mendefinisikannya dan kita bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan apa yang harus terjawab di akhir penelitian nanti. Itu saja teman-teman, uraian mengenai teknik research eksploratif yang dapat dipilih. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bermanfaat silakan untuk terus disebarkan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.